Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله إلى الناس كافة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون kaum muslimin, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لاعب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Alhamdulillah, jamaah yang sangat bahagia, marilah kita di hari yang penuh berkah ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berbekal dengan bekal yang paling terbaik, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena di mana salawat umatnya akan langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Dan semoga kita yang berada di dalam masjid ini insyaAllah diterima dan didekati oleh Allah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semua yang sangat berbahagia, khutbah atau tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini akan munculnya satu generasi baru, generasi terbaik setelah Islam atau umat Islam itu menderita atau terpinggirkan dan terhina. Terpinggirkan dan terhinanya umat Islam itu disebabkan karena jauhnya umat Islam daripada majid, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ini merata di satu daerah atau merata di satu masyarakat, Allah akan mengutus, Allah akan membangkitkan, Allah akan mendatangkan generasi pengganti yang terbaik. Allah sendiri yang memujinya. Di mana Rasulullah SAW pernah mensinyalir bahwa satu kelak umat Islam
dalam kehidupannya di zaman itu seperti makanan, seperti makanan di atas meja yang akan dilalap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan lapas berikut, yusiku an tada alaikum uman kama tada ala ala kasyatiha wa min qillatin qala qailun, kata sahabat, amin qillati yauma izin ya Rasulullah, yang artinya generasimu, kata Rasulullah SAW, akan datang, akan menjadi lalapan di antara umat-umat di sekitarnya, makanan di antara umat-umat di sekitarnya, perebutan orang. Ada yang murtad masuk Hindu, ada yang murtad masuk Nasrani, ada yang murtad kembali ke jahiliyah. Itu di zaman itu, kata Rasulullah, entah di zaman sekarang atau belum datang. Bertanya salah seorang sahabat, qala qail, ya Rasulullah, nahnu akilla yauma izin. Apakah jumlah generasi yang Rasulullah gambarkan itu jumlahnya sedikit? Qalil, killa. Rasulullah menjawab, bal, lah. Sebenarnya tidak, kata Rasulullah. Bukan jumlahnya sedikit sehingga jadi rebutan. Maka Rasulullah katakan di sama itu, bal antum yauma izin kazir. Di sama itu umat Islam mayoritas, paling terbanyak di bumi itu, di daerah itu, kata Rasulullah SAW. Ya sahabat, ya kok kenapa bisa? Kenapa bisa jadi rebutan kalau memang dia mayoritas? Bukankah umat Islam ini mulia? Bukankah umat Islam ini ditolong oleh Allah? Bukankah umat Islam ini dibela oleh Allah? Kenapa jadi rebutan, ya Rasulullah? Itu kondisi akan datang, kata Rasulullah. Entah sekarang atau akan datang. Lalu Rasulullah menjawab, gusai ka gusai sabil. Keadaan umat di zaman itu, kata Rasul, seperti busa, seperti bah, seperti kotoran yang mengalir di atas sungai. Ya, biasa ke sini lor, daerah lor aja ini. Ya. Ada sampah, ada busa. Ya, di air biasa lihat itu. Biasa ke sini di bidang air. Lalu roja ini, begitulah kondisi umat Islam. Ya. Kemana air mengalir, di situ dia. Kalau sampah yang ada di atas air itu di bawah arus air, ya nggak ada apa-apanya, ya. Kosong, dihempaskan ke laut, ke pinggir, ke tengah air, madu saja, ikut saja. Kenapa demikian? Ya, kata Rasulullah SAW, di zaman itu, wala yanziyanallahu fi qulubi a'daikum mahaba. Allah telah mencabut rasa takutnya musuh-musuh kamu. Kalau Allah sudah mencabut rasa takutnya musuh kepada umat Islam, ya, apa kira-kira terjadi? Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dibuli ini Islam, dihina ini Islam, dibakar Al-Quran, ya, dihina Rasulnya, tidak ada reaksinya umat Islam. Al-Qurannya dibakar, diam-diam saja. Nabi-nya dihina, dia diam saja. Kenapa? Karena rasa takutnya musuh kepada umat Islam itu sudah tercabut. Sebaliknya kamu umat Islam, kata Rasulullah zaman itu, wala yasqifanallahu fi qulubikum wahan. Allah menenangkan, ya, dalam dirimu itu adalah sifat kelemahan.
lemah akidahnya, lemah imannya, lemah tauhidnya, lemah ibadahnya. Kalau iman sudah lemah, iman sudah keropos, iman tauhid sudah tidak kuat, ya pantasan Rasulullah mengatakan seperti buih, seperti sampah mengalir di sungai. Mal wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Padahal ini bahasa Arab. Masa sahabat tidak tahu bahasa Arab wahan? Tapi sahabat sudah mengerti bahwa bukan pengertiannya atau terjemahannya yang dimaksud Rasulullah. Sehingga bertanya, ya Rasulullah, mal wahan? Apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunia wa karihal maut. Terlalu rakus dengan dunia, takut resikonya, takut mati. Umat Islam sekarang takut mati, sahabat takut mati. Coba periksa diri kita, kenapa kita takut mati? Apa kira-kira menjawab kita takut mati? Yang penting gimana mati? Kira-kira kenapa kita takut mati? Karena kita tidak ingin dunia tadi diambil orang lain. Kalau kondisi ini muncul, kalau sifat seperti ini kalangan umat Islam seperti makanan yang direbutan dengan bangsa-bangsa lain, agama-agama lain. Kalau kondisi umat Islam seperti busuk, seperti bah, seperti sampah yang mengalir, maka Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan penggantian generasi. Awal ini Pak Al-Quran. Kalau kondisi umat Islam sudah jadi rebutan, sudah diterpinggirkan, sudah terhina, tidak punya lagi kekuatan, tidak punya lagi keberanian, pengecut dan penakut semuanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan kuganti pengecut itu, akan kuganti orang yang penakut itu, kata Allah di surah Al-Maidah ayat 54. Ada 5 sifatnya umat yang terbaik di akhir zaman. Siapa yang memiliki hari ini 5 sifat ini, itulah orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menampak melawan siapa saja, karena dicintai Allah, dibela Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bunyi lafaz jadi dalam Al-Quran? Mari kita dengarkan firman Allah di surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Masih dipanggil orang beriman, masih dipanggil. Kenapa? Karena dia masih salat, masih puasa, masih haji, masih bersedekah, masih menyumbang. Tapi dia sudah tersingkir dari umat yang dikehendaki oleh Allah. Sebanyak apapun sumbangannya, sebanyak semua sedekahnya, tidak ada nilai kata Allah. Selagi pengecut dan penakut akan jadi santapan orang lain. Masih Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi. Hai orang-orang beriman, siapa yang yartadda, masa bodoh dengan agamanya, tidak ada kepedulian agamanya, dicaci maki agamanya, dihina nabinya, dibakar Al-Qurannya, masa bodoh dia, itu yartadda. Kalau terkadang itu berputar ke belakang atau murtad, meninggalkan agama. Banyak orang Pak meyakini Al-Quran kitab suci. Banyak Pak, oh Al-Quran itu kitab suci, tapi berbicara isinya Al-Quran, ya, cara isinya, kalau ada pesina harus dirajam, kalau ada pencuri potong tangannya, kalau ada orang membunuh dibunuh. Kira-kira masih kita akui pedoman hidup kitab suci? Sudah tidak diyakini lagi. Oh, itu tidak bisa bertentangan dengan undang-undang yang ada. Padahal Al-Quran as-sariq was-sariqah pakai tahu aidihim, pencuri laki-laki dan wanita potong tangannya. Itu kitab suci yang kita yakini. Nah, kalau kita tidak yakini undang-undangnya, peraturannya, perintahnya, larangannya, tapi
sebagai musabnya kita yakin sebagai kitab suci. Apa artinya keyakinan seperti ini? Maka di saat itulah Allah mendatangkan generasi pengganti. Ya. Yati Qauman. Allah tidak mengatakan yati bimumin, yati aman bikaum. Kaum itu sependirian, tidak berselisih Pak, tidak bertengkar. Bikaumin, sama pijakannya, sama pedoman hidupnya, sama tauhidnya, sama ibadahnya. Bikaumin, sifatnya kata Allah ada 5. Ya. Yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencinta mereka karena juga mereka juga mencinta Allah. Masya Allah. Allah mencintai mereka. Kira-kira saya tanya, apa menagahukan Ustaz? Nadi kamu di Allah Ta'ala. Tidak ada apa aja ajak laku. Nah, siapa yang mengerjakan upah ini Pak? Di mana pun dia hidup, maka yakinlah Allah mencintainya. Tidak ada musuh yang bisa menggerogoti keyakinannya, apalagi memurtadkan. Ya. Apa itu yang empat? Dicintai oleh Allah. Yang pertama, senang membaca Al-Quran. Ya. Khususnya di malam hari. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Kalau ada orang pas senang membaca Al-Quran di waktu malam di mana orang lain tidur, yakinlah Allah mencintainya. Yatluna ayatillah, buat surah Al-Imran Pak, ayat 113. Ayatillah ana al-lail, membaca Al-Quran di waktu malam. Siapa saja Pak? Ya. Yang punya hobi, punya kesenangan membaca Al-Quran di waktu-waktu malam. Bahkan di ayat mengatakan yabituna sujadan wa qiyaman. Di waktu-waktu malam mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan sebagai hobi, kesenangan, kesukaan membaca Al-Quran kapan saja, mau siang mau malam, cintai Al-Quran. Jangan membaca, jangan sama sekali tidak membaca Al-Quran karena Allah mencintainya. Yang kedua, Allah mencintainya, mereka juga mencintai Allah adalah selalu salat berjamaah. Iya, selalu salat berjamaah. Menangis, menyesali dirinya kalau luput dari salat berjamaah. Merasa rugi dunianya kalau tidak berjamaah. Dan rela meninggalkan segala aktivitasnya untuk mewujudkan selalu berjamaah. Kalau ada orang Pak sampai hari ini tidak pernah putus berjamaah, dicintai oleh Allah. Tidak ada manusia Pak yang bisa menggerogoti keikanannya. Allah bela. Bukan hanya hari Jumat berjamaah, seluruh salat 5 kali 100 malam tidak pernah luput selalu berjamaah. Insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang menyebabkan Allah mencintai mereka adalah yaitu suka berinfak, senang berinfak. Ya. Jadi siapa yang senang berinfak Pak, itu disenangi oleh Allah. Allazina yunfiquna fi sabilillah wa la tuhliku anfusakum ila tahlika wallahu yuhibbul muslimin. Itu berinfak Pak ada 3 jalan. Pertama jalan fi sabilillah. Yang kedua fi sabilil mujrimin, jalannya orang-orang berdosa. Yang ketiga ibu 3 wajib rabi. Jalan mana kita tempuh? Kebanyakan Pak yang saya lihat, yang saya ketahui, lebih banyak orang berinfak fi sabilil mujrimin. Memberi sedekah orang-orang yang berdosa, memberi sedekah orang-orang yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, mensedekah ustaz, mensedekah pemunah masjid, mensedekah orang berbiaya Allah. Minim sekali bahkan tidak pernah terjadi. Padahal ada 3 dalam Al-Quran itu fi sabilillah, fi sabil mujrimin, wa bitiga wardatillah. Dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berinfak kata Allah Subhanahu wa taala termasuk orang bertakwa dan dicintai oleh Allah. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ada pun orang-orang yang bersedekah di waktu lapang dan di waktu susah, di waktu lagi kekurangan dan kelebihan, tetap dia bersedekah.
Masya Allah. Siapa yang berada di tempat ini, Pak, maka yakinlah salah satu sifat yang Allah cintai dan Allah akan bela di dalam kehidupannya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menyebabkan Allah mencintainya ialah menepati janji. Bala man awfa bi ahdihi. Sebenarnya orang menepati janji itu kepada Allah adalah orang-orang dicintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Karena dia bertakwa, Pak. Jangan kita berjanji lantas kita ingkari. Didenda dari Allah. Siapa yang membatalkan janjinya wajib memberi makan 10 orang. Atau yang paling terakhir berpuasa 3 hari. Ada berapa janji kita batalkan? Berapa janji, Pak, yang kita batalkan sesama umat Islam sampai hari ini? Kita tidak pernah disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang terbaik? Ya. Itulah sifat yang pertama, generasi yang menggantikan generasi yang saya sudah gambarkan tadi dari awal. Maka siapa saja yang berada dalamnya, suka berjamaah, suka membaca Al-Quran, suka berinfak dan menyempurnakan janjinya, yakinkanlah diri kita bahwa kita sudah mendapatkan satu poin yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala di hari sama kita dicintai. Yang kedua, sifat azillatin 'alal mu'minin. Saling tolong menolong, saling kasih sayang di antara mereka. Kita lihat hari ini umat Islam apa? Berkasih sayang atau bermusuhan? Sekarang ini umat Islam masalah beda aliran, beda paham, bermusuhan. Padahal kata azillatin 'alal mu'minin. Berkasih sayanglah kamu di antara sesama mukmin. La ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bermusuhan dengan dosa di antara kamu, tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kata Allah. Tapi apa yang kita lihat? Bermusuhan satu dengan lainnya, benci satu dengan lainnya. Bagaimana bisa kita menggenerasi terbaik kalau ini kita tidak penuhi? Ini yang kedua. Saya percepat sedikit karena waktu kita terbatas. Itu poin yang kedua, generasi yang terbaik yang akan muncul di akhir zaman dan sangat dicintai. Yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Tidak pernah rendah di hadapan orang kafir, selalu merasa mulia. Kenapa? Karena orang kafir itu sama dengan binatang. Ya, kuluna tam sama dengan orang binatang makan makanan. Orang kafir, sehingga orang beriman itu mulia. Tidak pernah mau menundukkan kepalanya, tidak pernah mau menundukkan badannya di hadapan kafir karena dia mulia. Siapa yang memiliki sifat ini adalah orang-orang terbaik di hari zaman. Yang keempat, ya, yujahiduna fi sabilillah. Senantiasa berjuang. Kita dituntut oleh Allah berjuang, Pak. Berjuang untuk apa? Yudhiruna, mengangkat Islam di atas segala-galanya. Ya. Karena Allah mengatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa hidayah dan Al-Quran, membawa kebenaran dengan Al-Quran, agar kamu semua yang mengimaninya dan mengikutinya liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk mengangkat setinggi-tingginya dan merendahkan agama-agama yang ada yang selain daripada Islam. Sehingga kita dituntut oleh Allah sebagai orang yang terbaik, selalu yujahiduna fi sabilillah. Yang terakhir, sifat yang terpuji di akhir zaman. Siapa yang memiliki hari ini? 1-4. Yang terakhir adalah la yakhafuna lawmatal laim. Tidak pernah gentar, tidak pernah takut menghadapi celaan orang-orang yang suka mencela. Jangan dibalas, Pak. Kalau ada celah kita, jangan dibalas. Jangan, biarkan kami berlalu. Saya lihat sosok manusia secara nasional, Pak, yang paling mendekati ini adalah Anies Baswedan, Pak. Dicela, dibully, tidak pernah ada jawab. Padahal boleh ngomong, dia profesor, tapi tidak pernah ditanggapi pun sedikit pun. Dibiarkan berlalu cacian, hinaan, kuliah di antara mereka. Saya belum pernah melihat manusia seperti itu. Ini mau saya tidak kampanye, artinya sosok manusia yang saya lihat la yakhafuna lawmat laim. Tidak pernah gentar, tidak pernah takut menerima cacian dari orang lain, karena dia merasa dirinya di atas kebenaran. Dia dicintai oleh Allah. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sifat-sifat ini
yang saya jelaskan dari awal sampai akhir kata Allah itu fadlun minallah, itu adalah keutamaan dari Allah yang diberikan di generasi bukan sahabat. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pemberiannya. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang saya berbahagia, dari 5 sifat yang Allah jelaskan, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan juga tapi generasi mungkin ayat sekarang atau akhir zaman. Mudah-mudahan kita di dalam masjid ini berada di dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah-jemaah yang saya khutbah yang kedua ini ingin saya sampaikan beberapa hal. Ramadan sisa 20 hari Pak, karena insya Allah tanggal 23 kita sudah masuk ke Ramadan hari pertama. Dan sebelum saya akhiri khutbah kedua ini, saya sampai ada 4 golongan manusia Pak tidak diterima puasanya kalau masuk Ramadan. Tidak diterima Pak. Yang pertama umat Islam yang musyrik, yang masih menyembah berhala dan lainnya, tidak diterima puasanya. Yang disuruh berpuasa Ramadan itu ya ayyuhallazina amanu, adalah orang-orang beriman, bukan orang musyrik walaupun dia orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Tidak diterima benar munafik Pak. Tidak diterima. Kenapa? Karena munafik itu suka berdusta. Siapa saja Pak suka berdusta hari ini orang munafik itu. Tapi jangan kita tunjuk orangnya karena berkelahi. Karena Rasulullah mengatakan ayatul munafikin, tanda-tandanya orang itu ada 3. Suka berdusta, suka ingkar janji, dan suka khianati amanah. Tidak diterima puasanya kalau datang Ramadan Pak. Mari bertobat. Yang ketiga, orang fasik, orang yang meriba uangnya, orang yang suka berzina, orang yang suka menipu, orang yang mengurangi timbangannya, itu orang fasik. Masa Ramadan puasa tidak terima puasanya, tidak terima puasanya, karena Allah hanya membebani Pak. Ya ayyuhallazina amanu. Yang keempat adalah orang-orang yang menyalahi suri tauladan kita Rasulullah SAW. Jadi siapa saja yang memasuki Ramadan menyalahi cara menyambut Ramadan dan mengakhiri Ramadan dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak diterima puasa. Mari kita hilangkan keempat sifat ini dan menyambut Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, kita berbekal takwa sesudah berakhir Ramadan. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ghfir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ya'min wal mat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa nahdina minal qaumil kafirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim salat.